Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, bagaimana kabar Anda sekalian? Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kami bisa menyapa Anda kembali di salah satu program unggulan kita, unggulan Fatwa TV, yaitu program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Dalini Hafidhahullah Ta'ala. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, pemirsa bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan yang telah kami sediakan. Yang pertama melalui WA Call di nomor 0821 706087, atau Anda juga bisa menghubungi kami melalui line telepon pesawat di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustadz Dr. Musyafa Ad-Dalini Hafidhahullah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz dan tim di sana, Ustadz? Alhamdulillah, kita baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Puasa lancar, Ustadz ya? Alhamdulillah, lancar. Baik. Barakallahu fikum. Soalnya selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan bertanya kepada Ustadz. Ya Ustadz ya? Siap insyaallah. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Ustadz dalam keadaan baik, dan kita tidak lupa mendoakan semoga guru-guru kita semua selalu mendapatkan kesehatan, umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai pembuka kita minta kepada Ustadz untuk memberikan sepatah dua patah nasihat untuk pemirsa Fatwa TV. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, umur yang menjadikan kita bisa memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita harus menyadari bahwa ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita harus spesialkan bulan ini. Kita harus ingat bahwa bisa jadi bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu kapan umur kita berakhir. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan bisa hidup sampai Ramadan berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya tentang salat, salli salata muwaddi'. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang meninggalkan seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Kalau misalnya ada orang yang tahu bahwa 5 menit lagi dia akan dicabut nyawanya, kemudian dia diberikan kesempatan untuk salat. Apa yang kita bayangkan tentang salatnya orang ini? Orang ini pasti akan sholat dengan sebaik-baiknya.
Orang ini akan sholat dengan sebaik mungkin yang bisa dia lakukan. Karena itu kesempatan terakhir dia bisa sholat. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pesan ini juga sebenarnya bisa kita terapkan untuk bulan Ramadan. Kita bisa mengatakan di bulan Ramadan ini penuhilah dengan amal-amal kebaikan seakan-akan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir kita. Coba bayangkan kalau ada orang yang dikasih tahu, kamu nanti di bulan Syawal meninggal. Nyawamu akan dicabut ketika bulan Syawal masuk. Dan sekarang kamu diberikan kesempatan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh. Kalau ada orang yang demikian, apa yang kita bayangkan tentang puasanya orang ini? Apa yang kita bayangkan tentang amal-amal ibadah yang akan dilakukan oleh orang ini selama bulan Ramadan terakhir itu? Dia akan benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa jadi seperti orang itu. Bisa setelah Ramadan ini kita tidak hidup lagi. Bisa jadi. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup setelah Ramadan. Apalagi hidup sampai Ramadan berikutnya. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin. Puasa Ramadan kita harus jaga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dicampuri dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sholat 5 waktu ya, kita lakukan sebaik mungkin. Lakukan di masjid apabila kita seorang laki-laki yang mukallaf. Kemudian bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak mungkin. Ya, sambil direnungi, sambil dibaca tafsirannya, sambil dibaca terjemahannya, agar bacaan kita terhadap Al-Quran itu membawa pengaruh kepada jiwa kita. Kemudian sedekahnya kuatkan. Banyak bersedekah di bulan puasa ini. Salat malamnya jangan sampai ditinggalkan. Iktikaf nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan jangan sampai dilewatkan. Kalau bisa umrah, lakukan umrah di bulan Ramadan yang pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir sebanyak-banyaknya, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dari amal-amal ibadah kita, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pesan singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang telah diberikan terutama terkait bulan Ramadan kali ini. Baik, pemirsa Fatwa TV, kami masih mengundang Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon WA call 0821 706087. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk Ustadz, ternyata sudah ada penelpon Ustadz dari Aceh, dari Umu Fatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya Ustadz. Ustadz. Bagaimana Ustadz hukumnya membeli gas yang bersubsidi, orang yang mampu Ustadz yang membeli gas yang bersubsidi, bagaimana hukumnya? Apakah boleh
kita membeli di warung-warung, enggak di tempat distributor langsung, Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatan di Aceh atas pertanyaannya. Baik. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, membeli gas melon ya yang bersubsidi itu sebenarnya sudah ada aturannya ya. Kita mengatakan taati aturan itu. Ya, taati aturan itu. Kalau misalnya orang yang membeli itu diharuskan mendaftar dahulu ya, yang tidak terdaftar namanya tidak boleh membeli gas melon itu, ya jangan membeli sebelum nama kita terdaftar. Daftar nama kita. Setelah nama terdaftar baru membelinya. Ya. Sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Ya. Kalau sudah terdaftar, ya baik dia itu miskin atau tidak miskin, maka ya hal ini tidak dilihat lagi. Yang penting namanya terdaftar. Kemudian di daerah-daerah yang misalnya tidak ada ketentuan seperti itu, ya, maka Anda melihat juga tidak ada masalah ya, karena hal tersebut tidak diketati di daerah-daerah tersebut. Sedangkan tulisan bahwa itu hanya untuk warga miskin saja, itu sudah ada di zaman dulu ya. Sudah mungkin sampai 3 tahun ini sudah ada tulisan itu. Dan di awal-awal tulisan itu tidak ada penerapan sanksi orang yang melakukannya. Tidak ada pengawasan. Sehingga kita memahaminya itu hanya sebagai hanya sebagai spirit ya. Hanya sebagai anjuran agar yang membeli benar-benar orang. Tapi bukan berarti yang selain mereka tidak boleh membelinya. Kalau merasa cukup ya, merasa mampu membeli gas yang tidak bersubsidi, maka itu yang lebih baik tentunya. Tapi kalau misalnya ya sudah mengikuti aturan ya dengan menyetorkan KTP dan namanya sudah terdaftar, maka itu pun sesuai dengan aturan. Walaupun orangnya tidak miskin. Kenapa? Karena kategori miskinnya itu juga tidak jelas ya. Ini kategori miskinnya dikembalikan ke siapa? Kategori miskinnya dikembalikan ke siapa? Aturan itu belum menjelaskan tentang itu. Ya kalau dikembalikan kepada pandangan masyarakat, maka ini menjadi bias ya. Menjadi beda-beda. Ada orang menganggapnya dirinya miskin, ada orang lain menganggap dirinya kaya, tidak miskin. Jadi belum ada kejelasan tentang kategori miskin ini dari aturan tersebut atau dari tulisan itu. Sehingga Anda melihat aturannya dikembalikan kepada dia terdaftar atau tidak sebagai orang yang berhak membeli gas melon itu. Kalau sudah terdaftar sudah bisa dibeli oleh dia. Kalau tidak terdaftar maka lihat keadaannya, situasi dan kondisi pun mempengaruhi hukum itu ya. Demikian wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Demikian Ummu Fatnah di atas, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya Ustaz, kita sudah terhubung dengan penelpon kedua, ada Ummu Yodi di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Halo Ummu Yodi. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa.
Bagaimana jika suami tidak mau memenuhi kewajiban menyediakan tempat tinggal tersendiri buat istri, padahal suami masih mampu? Mohon diulangi pertanyaannya. Bagaimana jika suami tidak mau memenuhi kewajiban menyediakan tempat tinggal tersendiri buat istri, padahal suami masih mampu? Suami memaksa istri untuk tinggal di rumah mertuanya atau di rumah orang tua suami. Dan di rumah itu ada ipar Suami memaksa, suaranya nggak sampai ke kita. yang di rumah. Suami memaksa untuk di rumah orang tuanya, sementara di sana ada ipar. Istri tidak sanggup karena sering merasa tertekan dan ada konflik. Tapi istri tetap mau mendukung untuk membantu suami merawat ibunya. Namun jika serumah tidak sanggup karena tidak maslahat pada kondisi rumah tangganya. Alasan suami, uang untuk sewa rumah itu mau ditabung untuk biaya. Untuk beli apa Yudi Afan? Sewa rumah kalau seandainya Yudi, mohon maaf diulang Yudi. Suami uangnya mohon maaf Ustaz, terputus. Baik, ya maksud dari pertanyaan sudah kita tanya. Ya, intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seorang suami itu punya kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Itu hak istri, ya. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, menyediakan tempat tinggal. Ya, menyediakan tempat tinggal ini bisa tempat tinggal yang merupakan hak milik. Bisa tempat tinggal yang sewa, ya, hasil sewa. Yang penting tempat tinggal. Menempatkan istri di tempat yang layak. Itu hak istri yang merupakan kewajiban seorang suami. Apabila seorang suami yang masih punya kemampuan tidak melakukan kewajiban ini, maka dia berdosa, ya, karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Bahwa istri dipaksa untuk hidup bersama ibunya, hidup bersama iparnya. Maka ini tidak boleh, ya, memaksa istri dengan yang seperti itu. Istri berhak untuk ditempatkan di tempat yang terpisah, kecuali apabila istrinya dahulu merelakan hak itu. Misalnya dilobi oleh suaminya, ya, mau nggak hidup bersama ibu dan adik ipar? Ternyata istri mengatakan, ya nggak apa-apalah. Dia sudah rela dengan itu. Maka ya haknya gugur. Tapi kalau misalnya ya iparnya itu laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini juga pelanggaran lagi. Ya, ini pelanggaran lagi. Alhamul maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerabat suami itu kematian. Kerabat suami itu kebinasaan. Maksudnya mendatangkan kebinasaan. Maksudnya sangat berbahaya sekali. Dan itu artinya dilarang oleh syariat. Maka tidak boleh, ya, mengumpulkan istri dengan adik ipar yang itu merupakan kerabat suami dalam satu rumah. Tidak boleh. Karena nanti ada fitnah besar. Setan itu akan semakin mudah menggoda mereka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang. Maka ya saya ingatkan
suami orang yang bertanya ini agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kezaliman kepada istri itu juga nantinya akan dimintai pertanggungan jawab, ya. Dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi istri, menzalimi orang yang paling dekat dengan kita setiap harinya, orang yang mengandung anak kita. Jangan kita zalimi, atau nanti kita akan mendapatkan kebinasaan, ya. Bahkan kezaliman itu, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bisa mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Orang yang zalim kepada orang lain, hatinya akan gelap, ya. Orang yang zalim kepada orang lain, maka dia tidak akan tenang. Hatinya itu akan sulit tenang. Karena orang yang dizalimi hatinya juga tidak tenang. Kalau suami istri seperti itu, maka ini akan sangat membahayakan. Iya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan kezaliman tersebut. Kalau tadi dikatakan bahwa alasan tidak ngambil rumah sewa itu karena uangnya bisa digunakan untuk ini dan itu yang niatnya adalah baik, maka jawabannya kewajiban itu jangan sampai ditinggalkan untuk sesuatu yang sunnah. Ini orang yang tertipu seperti ini. Yang wajib ditinggalkan untuk hal-hal yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika kita meninggalkan kewajiban, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadi murka kepada kita, dan harta yang tadinya kita perkirakan bisa sisa, bisa lebih, karena Allah murka menjadi tidak berkah. Dan akhirnya tidak bisa kita gunakan untuk sesuatu yang baik yang kita inginkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita menafkahi istri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kita. Dan termasuk di antara menafkahi istri adalah memberikan dia tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang menjadi hak dia, itu nafkah. Itu akan mendatangkan rizki, itu akan melapangkan rizki. Maka ya jangan sampai ya kita pelit kepada pasangan kita. Ingatlah bahwa pernikahan itu tali suci yang mulia. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Ya, demikian wallahu taala. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz Afan, masuk pertanyaan terkait yang tadi Ustaz, bahwasanya ternyata uang sewanya itu digunakan untuk untuk menyewa rumah. Suaminya beralasan ditabung untuk biaya haji, Ustaz. Apakah ini termasuk talbis iblis dan bentuk kezaliman kepada istri, yang mana suami ingin mendahulukan tabungan haji daripada memenuhi kewajiban tempat tinggal istri, Ustaz? Iya, saya sampaikan tadi, dia belum wajib haji. Dia belum wajib haji. Kewajiban haji itu datang ketika seseorang punya kemampuan. Sedangkan di sisi lain, dia sudah wajib untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Harusnya dia lakukan kewajiban ini dulu. Tidak menabung ya untuk haji. Menabung untuk haji bukan kewajiban. Menabung untuk haji itu bukan kewajiban. Memang haji itu rukun Islam. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Ya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban harus mengumpulkan uang untuk haji. Orang miskin itu apakah diperintahkan untuk bekerja dan mengumpulkan uang untuk haji? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban bagi orang miskin untuk menabung agar bisa haji. Tidak ada.
Dalam Islam itu kewajiban haji itu datangnya ketika seseorang punya kemampuan. Untuk sampai pada kemampuan itu tidak ada kewajiban untuk kerja. Ya, jangan salah memahami ini. Jangan sampai kita punya keyakinan atau punya anggapan haji kan rukun Islam, jadi saya menabung untuk haji itu wajib. Tidak, ya, tidak demikian. Haji itu rukun Islam, iya. Haji itu diwajibkannya bagi orang yang mampu. Tapi untuk sampai kemampuan ini tidak ada kewajiban. Ya. Kita tidak diwajibkan untuk menjadi mampu agar kita haji. Tidak diwajibkan seperti itu. Sama, zakat juga seperti itu. Zakat rukun Islam. Benar tidak? Jawabannya iya. Apakah seseorang diwajibkan untuk menjadi kaya agar dia bisa berzakat? Jawabannya tidak. Ya. Tapi zakat menjadi wajib ketika orang kaya. Ketika orang punya kemampuan, ada lebih uang, ya, uangnya sudah atau hartanya sudah mencapai nisab. Ya, harta yang diwajibkan sudah mencapai nisab, ketika itulah dia diwajibkan untuk zakat. Tapi tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada. Orang haji juga demikian. Maka dia tetap diwajibkan untuk menyediakan rumah, tempat tinggal untuk istrinya yang layak, ya. Adapun nabung haji itu bisa setelah itu. Mungkin dengan dia menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya, Allah memudahkan rezekinya. Dengan kemudahan rezeki itu dia baru memikirkan untuk menabung haji, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, semoga bisa dipahami oleh penanya. Kita berlanjut Ustaz ke penelpon setelahnya. Ada Ummu Abdillah di Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah di Sulawesi Barat, silakan. Halo, Ummu Abdillah. Baik, mohon maaf Ustaz, sepertinya ada terputus. Kita berpindah ke pertanyaan yang telah masuk Ustaz ke meja redaksi dewanfatwa.com Ustaz. Pertanyaan pertama dari saudara Baheramsa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan sholat tarawih yang berjamaah dengan imam yang 4 rakaat 1 salam? Sementara ada pendapat yang menyatakan bahwa apabila kita mengetahui yang 2 rakaat 1 salam, maka kita saat imam berdiri lanjut rakaat ketiga, kita harus salam terlebih dahulu kemudian berdiri mengikuti imam. Jazakumullah khairan. Silakan. Ya, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sholat malam 4 rakaat. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga ya tidak boleh salat malam 4 rakaat. Kemudian ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu riwayat juga menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat malamnya setiap 2 rakaat salam. Ya, prakteknya seperti itu. Ya, sehingga hadis-hadis ini menunjukkan bahwa salat malam 4 rakaat itu tidak sesuai dengan tuntunan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak masalah sholat malam 4 rakaat. 1 kali salam. Tapi yang lebih afdal tetap 2 rakaat 2 rakaat. Mereka berdalil dengan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malam 4 rakaat, 4 rakaat. Dan jangan ditanya bagaimana bagusnya
4 rakaat itu dan bagaimana panjangnya 4 rakaat itu. Ya, zahir hadis ini menunjukkan bahwa boleh sholat malam 4 rakaat. Boleh sholat malam 4 rakaat karena hadisnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ya. Anda menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat malam 4 rakaat itu boleh, tapi afdalnya 2 rakaat. Ya, afdalnya 2 rakaat. Karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apalagi dalam hadis tadi disebutkan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka yang lebih afdal adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Bagi para DKM masjid, ya, bagi para imam. Kalau ingin mendapatkan yang lebih afdal, maka pilihlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apalagi, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau 4 rakaat sekali salam, maka salatnya tidak sah. Sehingga menjalankan salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu menjadi lebih aman, lebih selamat, ya. Karena semua ulama akan mengatakan salat itu sah. Beda kalau kita salat malamnya itu 4 rakaat sekali salam. Ada sebagian ulama yang mengatakan salat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan. Lalu kenapa kita bersikeras, ya? Kenapa kita terus mempertahankan sholat malam 4 rakaat, 4 rakaat? Kemudian para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, bagi makmum, ya, yang sholat di belakang imam yang sholatnya 4 rakaat, ya ikuti imam saja. Ikuti imam saja. Ya tidak perlu ya di belakang imam kemudian salam sendiri, ya. Anda melihat yang seperti ini malah akan memecah belah barisan, ya. Jadi jamaah itu tidaklah dibuat kecuali untuk mengumpulkan hati. Jadi kumpulnya badan itu bukan tujuan utama. Itu wasilah. Termasuk di antara tujuan utama sholat berjamaah itu kumpulnya hati. Coba bayangkan kalau misalnya di masjid yang sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat itu ada orang-orang yang setiap 2 rakaat dia salam. Dan ternyata ada yang terpengaruh, ada yang terpengaruh lagi, ada yang terpengaruh lagi. Akhirnya banyak orang yang menyelisih imamnya. Ini tentunya menjadi pemandangan yang sangat tidak baik, ya. Apalagi di sana ada pendapat yang mengatakan bolehnya melakukan hal tersebut. Sehingga ya lebih baik kalau kita sholatnya di belakang orang yang sholatnya 4 rakaat, ya sudah ikuti 4 rakaat. Kalau kita tidak ingin seperti itu, pilih masjid yang sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya sehingga tidak membuat kegaduhan, ya, di masjid kaum muslimin. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Sambil menunggu telepon yang masuk, Ustaz, kita lanjutkan Ustaz pertanyaan yang masuk di dewanfatwa.com, Ustaz. Kali ini dari Mama Arsyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari saya hamil anak pertama dan menyusui anak pertama, lalu hamil lagi anak kedua, serta sekarang sedang menyusui anak kedua, saya sudah 4 kali tidak puasa Ramadan. Bagaimana paling afdol bagi saya membayar puasanya? Apakah bisa cukup membayar fidyah saja atau saya harus mengganti puasa juga? Karena jujur berat rasanya, Ustadz. Dan juga dulu saat masih remaja hingga sebelum hijrah, saya sering melalaikan puasa Ramadan hingga saya pun tidak tahu berapa jumlah hari puasa yang telah ditinggalkan. Itu bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Ya, yang pertama saya ingin menjawab tentang kelalaian, ya. Orang yang sengaja tidak puasa Ramadan padahal tidak punya uzur, ya, tidak punya halangan yang dibenarkan oleh syariat.
tidak sakit, tidak haid, ya, tidak sedang safar, ya. Tidak ada halangan bagi dia untuk meninggalkan puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan yang ditinggalkan tersebut tidak bisa diganti. Dia tidak diberikan kesempatan oleh syariat untuk menggantinya. Ya, ini pendapat sebagian ulama, walaupun ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Tapi pendapat ini wallahu taala alam lebih kuat. Kenapa? Karena kalau kita bolehkan seseorang untuk mengqadha puasanya padahal dia tidak punya udzur, seakan-akan kita membolehkan, ya, puasa Ramadan di selain bulan Ramadan dengan sengaja. Dan tentunya, ya, ini menjadi tidak benar. Wallahu taala alam. Adapun puasa-puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid, ya, maka wajib diqadha. Karena haid itu udzur syar'i. Haid itu halangan yang dibenarkan oleh syariat, ya, sebagai alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Maka kalau misalnya dia ragu berapa hari dari puasanya yang ditinggalkan karena haid, maka perkirakan saja. Ya, perkirakan saja. Ambil perkiraan yang paling kita yakini. Ambil perkiraan yang paling kita yakini. Kemudian berpuasalah dengan sebanyak hari yang kita yakini. Kalau kita mau tambah, ya silahkan. Tapi yang diwajibkan kepada kita adalah yang kita yakini sebagai hari yang kita tidak puasa di dalamnya karena udzur haid. Baik, yang berikutnya tentang tidak puasa karena hamil dan menyusui. Apa yang bisa dijadikan sebagai ganti? Apakah qadha ataukah fidyah ataukah yang lainnya? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajibnya qadha. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan wajibnya fidyah. Ini pendapat sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya. Mereka berpendapat demikian. Mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam, ana secara pribadi menguatkan pendapat mayoritas ulama. Mereka mewajibkan qadha, ya. Ustadz, ini sudah 4 tahun saya tidak bisa puasa Ramadan karena saya asalnya hamil di tahun pertama, tahun kedua saya menyusui anak tersebut setelah lahir. Di tahun ketiga saya hamil lagi, tahun keempat saya menyusui lagi. Sehingga 4 tahun, ya, saya tidak bisa puasa. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena saya secara pribadi menguat pendapatnya mayoritas ulama, saya tetap mengatakan dia wajib mengqadha. Ketika tidak ada udzur atau udzurnya sudah selesai, nanti dia diwajibkan untuk mengqadha. Sekarang kalau misalnya masih berat untuk mengqadhanya, ya sudah, tulis saja. Tulis saja. Sehingga nanti kita tidak lupa. Tulis berapa kewajiban kita, berapa hutang puasa kita. Sehingga nanti ketika udzurnya sudah tidak ada, ya sudah hilang, kita bisa mulai menyicilnya. Kita bisa mulai menyicilnya. Apakah kita akan menyusui terus? Kan tidak. Apakah kita akan hamil terus? Kan tidak. Apakah kita akan hamil, menyusui seperti itu terus sampai akhir hidup kita? Kan tidak demikian. Ada saatnya di mana kita tidak hamil, tidak menyusui lagi. Ketika itulah kita mulai mengqadha puasa kita. Atau kalau ingin mencicil dari sekarang, ya nyicil bayar hutangnya, coba dilakukan mengqadha puasa sepekan sekali.
sepekan 1 hari. Misalnya ketika suami sedang liburan. Ketika suami sedang liburan. Sehingga ya suami istri bisa bersepakat untuk mencari solusi. Misalnya suami istri mengatakan kepada suaminya agar ketika hari liburan, misalnya hari Ahad, dia menggantikan istri untuk melakukan tugas rumah agar istri bisa istirahat, ya, bisa menjaga staminanya, bisa menjaga tenaganya untuk berpuasa. Ya, karena memang puasa di saat hamil itu berat, ya. Puasa saat menyusui itu berat. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita bisa lakukan yang seperti itu tidak terlalu berat, ya. Sepekan 1 hari, ya. Sepekan 1 hari. Kemudian minta bantuan suami untuk mengerjakan tugas-tugas rumah, ya. Atau misalnya sepekan 1 kali anaknya misalnya ketika menyusui, ya, anaknya dikasih susu formula yang kualitas bagus, ya. Sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan anak tersebut. Jadi di hari itu tidak ada menyusui. Susunya ganti susu formula, atau menyusuinya di pagi hari saja. Ketika susunya di siang hari habis, diganti susu formula yang kualitasnya bagus itu. Ini juga bisa jadi solusi. Ingatlah bahwa ketika kita punya tekad yang kuat, ya, untuk membayar hutang, pasti ada cara-cara, ada solusi-solusi yang Allah berikan untuk kita. Allah akan membantu seseorang sesuai dengan semangat dia untuk melakukan sesuatu. Demikian, Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah. Syukran khairan atas jawaban yang telah diberikan. Demikian semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan juga umat yang mengalami masalah yang serupa. Baik pemirsa Fatwa TV, Anda masih menyaksikan program live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Adarini Hafizahullah Ta'ala. Dan perlu kami informasikan bahwasanya selama bulan Ramadan terjadi perubahan jam tayang live interaktif. Harinya tetap hari Senin sampai dengan Jumat, hanya saja kita ada live di mulai jam 6, kemudian jam 7, jam 10, kemudian jam 16 atau jam 4 sore. Semoga bisa maklum. Selanjutnya Ustadz, kita telah terhubung dengan penelpon setelahnya. Ustadz, ada Bapak Bustam di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Bustam. Sepertinya terputus, Ustaz. Afwan, Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang lewat website, Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Fizar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya berbekam di saat berpuasa, Ustaz? Silakan. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang melakukan praktek hijamah dan orang yang dihijamah itu batal puasanya. Ini menunjukkan bahwa hijamah itu membatalkan puasa. Ada yang berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan bekam atau hijamah dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dua hadis ini memang terlihat bertentangan, ya. Yang satu mengatakan bahwa orang yang melakukan hijamah dan orang yang dihijamah itu batal puasanya. Yang satu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah ketika beliau sedang berpuasa. Baik. Mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini? Wallahu taala alam. Ana lebih menguatkan pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hijamah tidak membatalkan puasa.
hijamah tidak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan bahwa hadis yang pertama, yaitu aftaral hajimu wal mahjum, itu hadis yang mansukh. Hadis yang sudah diganti. Diganti dengan hadis apa? Dengan hadis yang tadi. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan bekam atau hijamah dalam keadaan sedang berpuasa. Ya. Baik. Ini alasan yang pertama kenapa kita menguatkan pendapat mayoritas ulama. Ya. Baik. Alasan yang kedua, kita bisa mentakwil hadis aftaral hajim wal mahjum. Sedangkan hadis ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim ini sulit untuk ditakwil. Sehingga kita lebih mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim, karena sulit untuk ditakwil. Sedangkan aftaral hajim wal mahjum bisa ditakwil dengan mengatakan itu maksudnya adalah orang yang berhijamah, orang yang dibekam dengan orang yang membekam itu sangat dekat sekali dengan batalnya puasa dia. Kita bisa mentakwilnya demikian. Dan orang Arab ya, termasuk kebiasaan mereka dalam berbicara, itu menyebut sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang lain ya, dengan sebutan sesuatu yang lain itu. Seperti misalnya orang yang mendekati kematiannya disebut orang mati. Ya. Orang yang mendekati kematiannya disebut sebagai orang mati. Sebagai orang mati. Padahal dia belum mati. Tapi disebut orang mati. Kenapa? Karena sudah dekat dengan kematian. Seperti disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Kalau kita melihat syarah para ulama, yang dimaksud dengan orang mati ini adalah al-muhtadir. Orang yang sudah dekat dengan kematiannya. Tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sudah mati. Ya, orang Arab biasa seperti itu. Misalnya lagi ya, ketika menyebut bilangan angka, menyebut 10 tahun padahal kenyataannya 10 tahun kurang dikit. Karena 10 kurang dikit itu dekat dengan angka 10. Maka disebut saja 10, diglobalkan. Ya ini termasuk ya contoh orang Arab itu sering menyebut sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang lain dengan sebutan sesuatu yang lain. Maka di sini juga demikian. Orang yang melakukan bekam dengan orang yang dibekam itu sangat dekat sekali dengan batalnya puasa. Kenapa? Karena di zaman dulu orang yang melakukan praktek bekam itu mereka melakukan dengan mulut. Disedot dengan mulut. Ya ini sebagian ya, bukan semuanya. Tapi banyak yang seperti ini, disedot dengan mulut. Kalau disedot dengan mulut, ya maka ada kemungkinan darah itu masuk ke kerongkongannya. Sehingga menjadikan dia batal puasanya. Kemudian bagaimana dengan orang yang dibekam? Orang yang dibekam, setelah dibekam biasanya dia itu lemes. Kalau dia lemes, maka akhirnya dia dibolehkan untuk tidak berpuasa karena lemesnya itu. Maka dia dekat juga dengan batalnya puasa. Ya intinya orang yang melakukan praktek bekam dengan orang yang dibekam itu dekat dengan batalnya puasa, sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftar. Ya, dia telah batal puasanya.
Wallahu taala alam, ya, pendapat jumhur ulama di sini lebih kuat, ya, sehingga hijamah dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan puasanya tidak batal. Namun perlu juga diperhatikan, ya, apakah kita kuat untuk melakukan hijamah di saat puasa ataukah tidak. Kalau kebiasaan kita setelah dihijamah itu sangat berat, maka jangan lakukan hijamah di siang hari. Kita bisa menundanya di malam hari. Tapi kalau kita tahu diri kita setelah dihijamah tidak ada masalah, biasanya tidak ada masalah. Ya, ada kelemahan di badan kita tapi tidak terlalu signifikan. Ya, silahkan berhijamah di siang hari, tidak ada masalah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga pernah seperti itu, melakukan bekam atau hijamah ketika beliau sedang berpuasa. Demikian, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Demikian atas pertanyaan apakah berbekam membatalkan puasa atau tidak. Selanjutnya Ustadz, kita berpindah ke pertanyaan yang masuk di dewanfatwa.com. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, saya mau bertanya. Qadarullah, saya habis kuret sekitar 1 tahun yang lalu. Tetapi sekarang setiap saya berpuasa itu ada keluar darah. Kalau berpuasa 1 hari saja, alhamdulillah tidak keluar darah. Tapi kalau untuk berpuasa lebih dari 3 hari berturut-turut, pasti keluar darah. Yang ini saya tanyakan, darah yang keluar ini sebagai darah haid atau darah istihadah, Ustadz? Baik. Iya, pertanyaan ini para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada hubungannya dengan ahli kesehatan. Ada hubungannya dengan ahli kesehatan. Kalau kita sebagai seorang misalnya ustadz yang ditanya, ya, kita hanya bisa mengatakan lihat darahnya dan lihat harinya, lihat kebiasaannya. Apakah hari-hari tersebut adalah hari kebiasaan dia haid ataukah tidak? Kalau iya, berarti ada kemungkinan itu darah haid. Belum bisa kita pastikan juga, karena tadi ternyata sebabnya karena puasa 3 hari berturut-turut baru keluar darah itu, dan berulang-ulang seperti itu. Berarti bukan karena kebiasaannya, tapi karena ya dia melakukan hal yang demikian, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Tapi kalau di hari kebiasaan dia haid, ada kemungkinan itu darah haid. Maka coba lihat indikasi yang lain yang lebih menguatkan lagi. Misalnya warnanya. Apakah warnanya itu merah kehitam-hitaman, tidak seperti darah yang segar, ataukah warnanya itu warna yang lebih cerah seperti darah segar? Kalau misalnya warnanya itu warna merah kehitam-hitaman, maka kemungkinan darah haid menjadi lebih besar lagi. Tapi ya tidak bisa dipastikan juga, karena tadi sebabnya itu karena dia puasa 3 hari berturut-turut, akhirnya keluar darah itu. Kalau sehari puasa, sehari tidak, maka tidak keluar darah itu. Sehingga di sini masih meragukan apakah itu darah haid ataukah tidak. Cari indikasi lain. Misalnya ciri darah haid adalah baunya, ya. Jadi dia itu bau darah yang busuk, yang sudah rusak. Kalau darah segar, ya itu baunya amis. Kalau ini baunya busuk. Ini perlu dilihat, ya. Kalau ternyata baunya busuk, maka kemungkinan darah haid semakin besar lagi. Kemudian yang terakhir, ya, lihat darahnya itu ketika keluar itu jadi mengental, ataukah setelah keluar nggak mengental lagi, cair terus. Kalau ternyata darahnya setelah keluar mengental, maka itu berarti darah segar, darah yang masih sehat, ya. Itu yang keluar darah sehat, makanya dia bisa mengental. Kalau yang keluar darah haid, darah yang sudah rusak, itu di luar lama ya tetap mencair. Nanti akhirnya ya mengering, bukan mengental. Kalau ternyata tidak mengental, maka kemungkinan haidnya besar. Kemungkinan haidnya besar. Tapi daripada kita sulit-sulit seperti itu,
lebih baik kita pergi ke dokter. Tanya ke Pak Dokter, tanya ke Bu Dokternya. Ya. Bu Dokter, ini saya mengalami demikian-demikian. Kalau menurut Bu Dokter, ini darah haid atau darah istihadah? Ya. Karena saya mengalami hal ini itu kan setelah dikuret. Kemudian saya juga mengalaminya itu kalau saya berpuasa 3 hari berturut-turut. Tanyakan ke dokter biar diperiksa. Kemudian hasilnya juga lebih jelas karena ini berkaitan dengan ilmu kesehatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak tahu. Ya ulama dalam kesehatan ya mereka ahli kesehatan itu. Ya. Tanyakan. Kemudian jawaban tersebut pakai sebagai standar atau dasar hukum yang kita pilih. Ya, apakah itu darah haid ataukah darah istihadah. Ya demikian Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukuran jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Ustaz, sepertinya pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kita kali ini, Ustaz. Kami sampaikan jazakumullah khairan atas waktu dan faedah yang telah Ustaz berikan. Semoga pekan depan bisa live lagi insyaallah, Ustaz ya. Siap insyaallah. Ya, jazakumullah Ustaz. Izin kami tutup acaranya, Ustaz. Baik, alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, pertanyaan tadi sekaligus merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan live interaktif konsultasi Islam di kesempatan kali ini. Kami informasikan bahwasanya selama bulan Ramadan live interaktif Fatwa TV tetap hadir menemani Anda tetap dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ada yang dari jam 6 pagi, kemudian jam 7 pagi, kemudian jam 10 siang, kemudian jam 4 sore. Jangan lupa tetap ikuti para pemirsa Fatwa TV. Kemudian kami informasikan juga bahwasanya nanti sore jangan sampai Anda terlewat mengikuti live interaktif bersama Ustadz Nizar Saad Jabal, fikih waris dan konsultasi keluarga. Kami juga mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bertawun bersama-sama bahu-membahu untuk dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Atas kontribusi Anda semua kami sampaikan jazakumullah khairan. Alhamdulillah, dengan begitu usai sudah di kesempatan kali ini kami menemani pemirsa Fatwa TV. Kami mewakili petugas yang bertugas undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau Rahimana wa rahimahullah.